Bab 1046 Pedang Jiwa. Ye Xinglan meludahkan 3 kata setiap kata. Setiap kata dari mulutnya ketika terdengar, bayangan pedang di atas pedang Dewa Bintang akan bertambah 3 meter. Saat dia mengayunkan pedang dengan tangan yang sangat berat, sepertinya ada galaksi yang mengalir turun di langit. Jarak antara kedua sisi itu ratusan meter, tapi begini bayangan pedang besar tiba di depan Sima Jinci, iblis pedang angin yang kejam. Wajah Sima Jinci berubah sedikit, tapi pedang pemotong naga di tangannya menyapu ke atas tanpa ragu-ragu. Bayangan pedang besar bergema di langit dengan suara ratapan naga, sementara jiwa pedang bayangan pedang yang luar biasa bertabrakan dengannya dengan nafas menakutkan galaksi. Permainan dimulai belum lama ini, tetapi saat ini, tabrakan terakhir telah dimulai. Ketika jiwa pedang dan jiwa pedang bersentuhan di udara, langit tiba-tiba terkoyak, dan seluruh meja permainan bergetar hebat. Kemudian, di tengah tabrakan antara keduanya, pusaran hitam besar muncul. Bintang yang tak terhitung jumlahnya ditelan, dan raungan naga yang keras juga berhenti. Mata semua penonton membeku pada saat bersamaan. Tapi di saat berikutnya, suara pecah yang mengoyak seluruh dunia terdengar. Tanah retak, dan puluhan celah besar berselang-seling tiba-tiba muncul di tanah di tengah seluruh platform kompetisi. Bum, bum, bum. Dengan serangkaian raungan, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur di langit. Energi pedang berselang-seling dan cahaya pedang liar meledak dengan jelas di atas panggung kompetisi. Di depan layar panduan jiwa, Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan tercengang. Apakah dia benar-benar mencapai titik ini? Jiwa pedang. Apakah jiwa pedang itu? Su Xiaoyan menatap kosong ke seluruh layar yang benar-benar tertutup cahaya. Tinju Lei Zhengyu sudah terkepal tanpa disadari, meskipun dia telah memberitahu Su Xiaoyan sebelumnya bahwa bukan hanya keberuntungan dia kalah dari Raja Hantu, tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain lebih beruntung. Lebih baik saya tidak mencapai final. Tapi sekarang dia tidak berpikir demikian. Jika Anda memiliki kekuatan absolut, tidak peduli seberapa beruntung lawannya, apa yang bisa dia lakukan? Melihat pertempuran antara Ye Xinglan dan Sima Jinci, Storm Sword Demon, dia hanya punya satu pemikiran saat ini, yaitu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia, Lei Zhengyu, keturunan keluarga suci, toh tidak bisa ditinggalkan oleh teman-temannya. Tiba-tiba berdiri, Lei Zhengyu menarik napas dalam-dalam, aku akan berlatih. Setelah mengatakan ini, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Su Xiaoyan melihat ke layar, dan kemudian ke Lei Zhengyu, yang sedang berjalan pergi. Dia juga berdiri, dengan senyum di wajahnya, Xinglan, bagus, tapi kami tidak akan kalah dari Anda. Setelah mengatakan ini, dia segera mengejar Lei Zhengyu yang telah pergi. Raungan itu tidak terasa untuk waktu yang lama, dan itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum perlahan berhenti. Di atas panggung, hanya ada satu sosok yang berdiri. Pedang pemotong naga besar jatuh ke tanah, dan permukaan pedang pemotong naga bersilangan dengan bekas pedang. Gadis di sisi berlawanan sudah benar-benar menghilang di bawah tabrakan yang mengerikan. Pedang yang bagus! Teriak Sima Jinci, lalu pergi dengan pedang naganya sendiri. Pop! Kapsul Star Dou terbuka. Ye Xinglan duduk dari kabin Star Dou dengan wajah pucat saat ini, kulit di sekujur tubuhnya tampak pucat tidak sehat. Sister Xinglan, kamu baik-baik saja. Panggilan khawatir Su Lisi datang dari luar. Lisi, aku. Dengan mendengus pelan, dia jatuh kembali ke kabin Star Dou lagi. Su Lisi hampir berubah menjadi pria gemuk seperti angin, dan bergegas ke kamar. Saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan tubuh sempurna Ye Xinglan, dan buru-buru membawanya keluar dari kabin Star Dou. Taruh di tempat tidur di luar. Nafas Ye Xinglan lemah, tetapi untungnya, detak jantungnya stabil. Jelas itu overdrawn. Di kabin Star Dou, tidak ada cerukan kekuatan jiwa, itu adalah kekuatan mental dan hatinya yang ditarik berlebihan. Seberapa mudah untuk memotong pedang seperti itu? Jiwa pedangnya tidak pernah begitu terbuka seperti sekarang ini. Game dimulai. Yuanen Yehui menatap lawannya dengan mata berkobar. Lawannya bertubuh sedang, dengan sedikit karakteristik dari luar. Dalam pikirannya, informasi lawan melintas. 222, nama panggilannya, Raja Shura. Wuhun, singa pemakan darah. Di antara 16 finalis, yang satu ini menduduki peringkat ke-7. Dia adalah orang nomor 1 di grupnya dan dikenal keren. Suka menggunakan cara kejam untuk mengalahkan musuh. Tapi kekuatannya memang tirani. T7 Ring Soul Sage, 2 karakter Battle Armor Master, jelas merupakan yang terbaik di antara Soul Sage. Mata Yuanen Yehui sedikit menyipit, dia berdiri di sana dengan penampilan maskulin, yang terlihat lebih biasa, tanpa kejutan, dan sulit bagi orang untuk menilai.
Yuan and Yehui berada di urutan kedua dalam grup di round robin. Tempat pertama dalam grupnya adalah yang memiliki odds tertinggi 0,5/1 di tahap akhir kompetisi ini. Kekuatan orang itu memang bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Wasit datang, dan itu tidak berbeda dengan pertandingan lainnya. Setelah memastikan bahwa kedua belah pihak sudah siap, game tersebut diumumkan. Dari luar, Yuan Yehui dan Raja Shura bahkan terbilang mirip, namun di awal permainan, kedua kubu menunjukkan hal yang berbeda. Bersamaan dengan raungan, Raja Shura tiba-tiba meledak menjadi darah. Dalam pertandingan level ini, tidak ada yang akan memiliki ide keberuntungan. Begitu dia muncul, dia melepaskan baju besi perang dua karakternya. Rambut merah darah langsung menutupi seluruh tubuh, dan sosok medium asli tiba-tiba menjadi kekar dengan armor tempur, tingginya sudah lebih dari 4 meter. Nafas haus darah dilepaskan ke seluruh tubuh. Jiwa bela diri singa pemakan darah, dengan kemampuan yang melekat untuk menjadi haus darah, dapat membuatnya dalam keadaan yang mirip dengan memakan kantong pasta kacang haus darah sulisi, tetapi dapat mempertahankan ketenangannya. Satu-satunya downside adalah bahwa master jiwa dengan jiwa bela diri singa yang melahap darah akan memiliki kepribadian yang relatif pendiam, dan mereka tidak akan dapat dengan mudah berhenti selama pertempuran. 3 ungu dan 4 hitam, dengan 7 cincin roh naik dari bawah kaki, dan untuk kontestan saat ini, tidak ada cincin roh yang cocok yang bisa ditandingi oleh guru roh biasa. Yuan Yehui tidak memiliki momentum yang bagus untuk lawan, tetapi melangkah maju dan dengan cepat mendekati lawan. Pada saat yang sama, 6 cincin roh muncul di tubuhnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap lawannya. Raja Shura memandang Yuan Yehui yang dengan cepat mendekatinya. Darah di mata bahkan lebih intens. Karena Yuan Yehui bahkan tidak melepaskan baju besi perang, seolah-olah dia bergegas. Anda yang kedua dalam grup, menghadap saya tanpa melepaskan baju besi? Pastikan untuk membuatnya mati dan jelek nanti, sepertinya itu ide yang bagus. Sambil memikirkannya, Raja Shura juga melangkah ke arah Yuan Yehui, dan baru pada saat inilah semangat bela diri Yuan Yehui dilepaskan. Lingkaran halo melambai keluar dari tubuhnya, dan udara tiba-tiba menjadi bergelombang dengan keras. Sosoknya ditarik ke atas, dan roh bela diri kera besar Titan dilepaskan. Tingginya hampir melebihi 6 meter dalam sekejap. Armor pertempuran kuning kristal mengikuti tubuh bagian atas, tetapi tanpa sayap, tubuh agung segera melampaui lawan. Raja Shura menghantam ke depan, lengannya terentang di kedua sisi tubuhnya, dan ujung jarinya melepaskan cakar tajam hingga sepanjang 3 kaki. Bilah tajam berdarah mengeluarkan nafas darah yang samar. Dengan raungan, tubuhnya itu melompat seperti kilat, dan langsung mencapai bagian atas kepala Yuan Yehui, cakarnya menutup ke dalam, dan langsung meraih kepala Yuan Yehui. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat berdarah. Ini bukan hanya master roh tipe serangan yang kuat, tetapi juga tidak kalah dengan master jiwa tipe serangan sensitif dalam hal kecepatan. Bab 1047 Hancurkan Shura. Yuan Yehui tidak mengelak, dan tinju kanannya meledak langsung ke udara lawan. Raja Shura mendengus, dan cakarnya sedikit merosot. Cakar singa darahnya tajam dan kuat, dan ia langsung menggenggam tinju Yuan Yehui. Adegan pertempuran berikutnya muncul di dalam hatinya. Ambil dan gesek lengan lawan terlebih dahulu, lalu turun dari langit, hancurkan armor pertempuran lawan dengan serangan terus-menerus, dan terakhir tarik kaki lawan dan langsung robek dia berkeping-keping. Namun, pikiran ini hanya melintas di benaknya, dan dia merasa itu salah. Ketika Yuan Yehui melepaskan tinju ini, lingkungan tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan udara bersiul asli tiba-tiba menghilang, seolah-olah udara telah mengeras. Segera setelah itu, dia dengan jelas melihat cakarnya mengenai lengan lawan, tapi tidak ada tabrakan, tapi lemas. Ini seperti memotong tumpukan kapas. Segera setelah itu, di tumpukan kapas lembut, ada kelenturan yang tak terlukiskan yang menggerakkan tubuhnya ke samping. Anda tahu, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dan kecepatannya, dan dia juga tahu bahwa Yuan Yehui dikenal karena kekuatannya, tetapi dia tidak berpikir dia akan kalah dengan 2 cakar melawan 1 pukulan. Yang membuatnya semakin tidak bisa dipahami adalah mengapa pukulan yang tampak sederhana ini seperti pusaran air, membuat tubuhnya sedikit lepas kendali. Dari kepala Yuan Yehui, ada gaya hisap berputar yang aneh. Kekuatan serangan yang terkandung di cakarnya telah dihapus lebih dari setengah sekaligus. Kemudian, gaya putar itu tiba-tiba berbalik, 2 arah yang berbeda. Rotasi momen bergabung menjadi satu, meledak dalam jarak yang tak terhentikan.
Raja Shura memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, dia buru-buru menekuk lengannya, dan pada saat yang sama mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk perlindungan menyeluruh. Bang! Dengan suara, dia terbang terbalik beberapa puluh meter dan jatuh ke tanah. Semua ini lambat untuk dibicarakan, tetapi sebenarnya itu terjadi antara lampu listrik dan batu api di mata penonton. Mereka melihat bahwa kedua belah pihak mendekat, tubuh Yuanen Yehui membesar, dan Raja Shura terbang menjauh dengan sebuah pukulan. Setelah Raja Shura mendarat, dia meraung marah. Saat dia berjongkok di tengah jalan, cincin roh ketiga di tubuhnya berkedip, dan segera setelah itu, dia melambaikan sepasang cakar singa darah, dan langit memenuhi cakar itu seperti lautan darah yang menutupi Yuanen Yehui, menyegel semua kalengnya. Jalan lurus. Yuanen Yehui tidak panik, tiba-tiba mengambil langkah besar, dan melancarkan pukulan lain. Perbedaan dari pukulan sebelumnya adalah kali ini, lengannya ditarik kembali dengan kuat, dan pada saat yang sama cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar, King Kong Titan. Lingkaran keemasan gelap menyala di seluruh tubuh, dan saat pukulan itu diledakkan, sepertinya udara di seluruh panggung dievakuasi. Langit penuh cakar tiba-tiba berputar di depan tinjunya, seperti pusaran air muncul di tengah lautan darah. Langkah kaki Yuanen Yehui berubah, 3 pukulan berturut-turut, 4 pusaran muncul di lautan darah. Pusaran itu bergabung ke dalam seketika, lautan darah hancur, dan niat tinju yang menakutkan terkondensasi dalam ledakan, dan meledak ke arah Raja Shura. Kemampuan roh apa ini? Raja Shura mengangkat lengannya di depannya, dan di tengah-tengah raungan, orang-orang terbang keluar dari pemboman, dan baju perangnya berkilat dengan cepat, yang mencegah serangan Yuanen Yehui. Jika Anda menggunakan 4 kata untuk menggambarkan Yuanen Yehui, maka tidak diragukan lagi sikap bersahaja adalah yang paling tepat. Setiap pukulannya sepertinya mengikuti prinsip, dan dia sepertinya tidak memiliki aura khusus, tetapi itu adalah ledakan kekuatan di luar imajinasi. Pada saat ini, Yuanen Yehui benar-benar tenggelam dalam tinjunya, dan karena dia mengenali jalannya sendiri, dia telah mengintegrasikan semua keterampilan rohnya ke dalam tinju Ilahiyun Vortex. Sederhananya, kemampuan roh yang sebelumnya diandalkan sekarang menjadi bagian dari Yun Motion Quan. Dia terus mengintegrasikan keterampilan jiwanya dengan sempurna ke dalam teknik tinju sendiri, mengintegrasikan pengetahuan unik Sekte Tang, keterampilan jiwa roh kembar, serta pemahamannya tentang arti tinju, dan pengamatan perubahan awan di gunung. Ini adalah munculnya kepalan pusaran awan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berlatih tanpa gangguan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Yun Wuxian Quan memiliki bentuk embrio yang lengkap, yang mengeluarkan kekuatan tempur terkuat. Raja Shura akhirnya menstabilkan tubuhnya, namun wajahnya menjadi jelek. Dia telah menonton video pertarungan Yuanen Yehui. Dari video tersebut, lawan ini sepertinya bukan apa-apa, hanya mengandalkan kekuatan dari Hercules AP Martial Spirit. Kekuatan memenangkan satu kemenangan demi kemenangan. Itu tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini, setelah kedua belah pihak benar-benar bertarung, dia tahu betapa salahnya dia, dan kekuatan lawan di depannya jauh melebihi penilaiannya. Itu hanya 2 tabrakan, dan kekuatan yang ditunjukkan lawan tidak pernah di bawahnya. Semua penghinaan telah menghilang pada saat ini, Raja Shura menyala lagi, sepasang sayap darah menyebar di belakangnya, dan cincin roh kedua bersinar, menutupi dirinya dengan lapisan cahaya seperti kilat. Mengguncang tubuhnya, dia mencapai sisi Yuanen Yehui. Tiba-tiba mengayunkan cakar, bayangan cakar berdarah datang ke sisi Yuanen Yehui. Dia tidak tinggal di sana, sayap darah di punggungnya bergetar sedikit, dan dia sudah berubah ke sisi lain, dan dia mengayunkan cakar lain. Sama seperti kemampuan roh Yuanen Yehui sendiri, dia juga memiliki kemampuan rohnya sendiri, dan dia menamai kemampuan rohnya Lightning Shura Claw. Berdasarkan cakar singa darah dari kemampuan roh pertama dan kepemilikan petir dari kemampuan roh kedua, ditambah dengan basis kultivasi yang kuat, serangan yang kuat terus meletus selama gerakan berkecepatan tinggi. Dengan kecepatan master perang roh ofensif, dengan cakar perbaikan kilat ini, dia mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, Yuanen Yehui tidak bisa mengimbangi kecepatan. Kera besar Titan sangat besar, dan dia tidak pandai dalam kecepatan. Menginjak bayangan hantu, dia menghindari serangan Raja Shura beberapa kali, tapi dia sudah sedikit malu. Yuanen Yehui tidak meninju, tetapi dengan cepat mengelak. Tak lama kemudian, goresan mulai muncul pada baju besi pertempuran. Kecepatan lawan terlalu cepat. Meskipun kekuatan serangan masih bertahan untuk sementara, itu bisa berlanjut. Jelas itu tidak bagus untuk Yuanen Yehui. Raja Shura seperti kilat berdarah, berputar-putar di sekelilingnya terus-menerus, memakan Yuanen Yehui sambil mencari kekurangannya yang fatal. Raja Shura tidak khawatir Yuanen Yehui akan melepaskan kemampuan roh yang lebih kuat.
Jika itu masalahnya, dia lebih bersedia untuk melihat situasinya. Semakin kuat kemampuan roh, semakin besar konsumsinya, dan lepaskan secara membabi buta. Akan memberinya lebih banyak kesempatan. Yuan and Yehui jelas tahu ini juga, jadi dia tidak melepaskan lebih banyak kemampuan roh, sambil mengandalkan kipas hantu untuk saling berhadapan, sambil mengembunkan tinjunya ke sisinya. Meskipun Raja Shura penuh dengan sinar cahaya yang haus darah, dia sangat tenang saat ini. Yuan and Yehui terlihat sedikit malu, tetapi dia tidak terlalu berantakan, dan dia menanggapi dengan sangat tenang. Keuntungan yang dia ambil kembali tidak sejelas kelihatannya. Tapi dia tidak terburu-buru, dia tidak percaya bahwa Yuan and Yehui bisa menghadapinya dengan begitu tenang. Jelas bermanfaat baginya untuk terus mengonsumsi seperti ini. Tapi dua kemampuan roh pertama dan kedua terus digunakan. Pertahanan King Kong Titan milik Yuan and Yehui bagus, tapi jelas akan menghabiskan lebih banyak. Tiba-tiba, Yuan and Yehui terhuyung-huyung, memperlihatkan cacat besar di bawah ketiaknya. Begitu mata Raja Shura terkondensasi, dia hendak menyerang, tetapi ketika cakar singa darahnya baru saja terulur, dia berhenti dan melompat ke udara. Dia tidak memilih untuk menyerang ketiaknya, tetapi masih menyerang kepala Yuan and Yehui. Saya tertipu ketika ingin menggunakan kekurangannya, ternyata tidak semudah itu. Tetapi pada saat ini, Yuan and Yehui, yang terhuyung-huyung, melayangkan pukulan, dan sepertinya itu udara. Benar, itu udara. Mata Raja Shura membeku dalam sekejap, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan hisap yang menakutkan di udara sekitarnya. Yuan and Yehui meledakkan tangan kanannya dan menghantam udara, dan dia tangan kiri membuat pers virtual. Kekuatan teror yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus darinya. Cincin roh keempatnya juga menyala. Troll Titan. Cincin roh keenam langsung menyala. Raja Shura hanya merasa kulit kepalanya meledak. Ketika mencapai level Soul Sage, jika ada bahaya, dia akan merasa terintimidasi. Dia selalu percaya pada instingnya, dan tanpa ragu, dia melepaskan cincin roh ketujuh, tubuhnya berubah dengan cepat di udara, dan pada saat yang sama dia tersedot, dia segera menjadi singa raksasa merah tua. Itu adalah singa darah asli. Memasuki keadaan tubuh asli Wuhun, semua kemampuan ofensif dan defensifnya akan berlipat ganda. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yuan and Yehui, dia percaya diri untuk membebaskan diri dengan kekuatan penuh lawan. Itu adalah pusaran yang sangat besar. Kali ini bahkan penonton dapat melihat dengan jelas. Pusaran itu ditampilkan dalam warna kuning muda, dan bagian utama pusaran tersebut adalah seluruh platform kompetisi, dari kuning muda di pinggiran paling luar hingga ke sekeliling tubuh Yuan and Yehui yang dalam. Warna kuning mekar pada saat yang sama ketika pukulan itu diledakkan. Bab 1048 temukan dia. Kemudian tak terlihat, pusaran itu tampaknya telah berubah menjadi tangan besar. Bahkan jika itu adalah Raja Shura tubuh roh dilepaskan, dan dia masih ditangkap di depan Yuan and Yehui dalam sekejap. Rasanya seperti Raja Shura sendiri yang memukul tangan Yuan and Yehui atas inisiatifnya sendiri. Tubuh singa darah asli dipukul bahu, tanpa suara. Tidak ada raungan, juga tidak ada raungan. Tetapi pada saat itu, Raja Shura merasa seolah-olah tubuhnya benar-benar gelisah, dan yang dilihatnya adalah bayangan tinju. Tubuh Yuan and Yehui seolah menjadi ilusi dalam sekejap, tubuh lambat aslinya seperti kupu-kupu mengenakan bunga, ditutupi kepalan tangan dan bayangan, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya dari kepala tubuh singa darah. Kedua gambar tersebut dilewati dalam jalinan tersebut. Ada suara mendengung yang aneh dari tubuh Raja Shura, dan segera setelah itu, tubuh asli singa darahnya terkoyak, meledak dengan tunggul dan lengan yang patah. Kabut darah terbang. Hal yang aneh adalah ketika kabut darah melayang di udara, ternyata pusaran, besar dan kecil, namun mengembun di udara tanpa menyebar. Butuh beberapa detik sebelum tersebar di sekitar platform kompetisi. Ini, komentator tidak akan menjelaskannya. Karena mereka bahkan tidak mengerti bagaimana hasil dari permainan ini diputuskan. Yuan and Yehui mendarat di udara, tubuhnya menyusut, kembali ke penampilan aslinya yang tidak mencolok. Tinjunya tidak lagi besar, bahkan kecil. Tapi saat ini, siapa yang berani mengabaikan tinjunya? Juara tinju! Juara tinju! Saya tidak tahu siapa yang pertama berteriak, dan kemudian gelar menyebar ke seluruh platform kompetisi. Sejak saat itu, Yuan and Yehui juga memiliki julukan tersendiri dalam kompetisi ini. 16 menjadi 8, 1 dari 8. Mata Yuan and Yehui sepertinya terus berkedip, mengingat pertempuran barusan. Mengalahkan Raja Shura bukanlah hal yang mudah, terutama tanpa menggunakan semangat bela diri kedua. Ini adalah pertama kalinya Yun Wu Shenkuannya menghadapi lawan yang begitu kuat. Yang pertama di babak penyisihan grup, dia tidak pernah bermain melawan lawan sama sekali,
Karena pada saat itu Yunwu Shenquan-nya sedang berlatih sampai titik kritis dan melewatkan pertandingan. Cacat yang dia jual sebelumnya secara alami disengaja, tetapi itu benar-benar cacat. Peperangan psikologi sekolah Pulau Setan sangat efektif dalam pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja, dia tahu bahwa lawan dengan pengalaman tempur yang kaya tidak akan pernah bisa dibodohi dengan mudah, dan karena ini, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Posisi serangan yang berubah untuk sementara menyebabkan kecepatan serangan Raja Shura melambat untuk sekejap, dan serangannya pada penghindaran sebelumnya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meledak. Bersama-sama, Troll Titan dan Cloud Vortex Divine Fist sepenuhnya mengendalikan aliran udara di sekitarnya, dan kemampuan roh ke-6 Titan S Grip diintegrasikan ke dalam Cloud Vortex Divine Fist, secara paksa menyeret lawan di depannya, dan dalam keadaan kehilangan kendali sementara. Kemudian datanglah serangkaian wabah. Inilah kunci kemenangan. Selama dalam jarak tertentu, saya tidak terkalahkan. Yuanen Yehui mengepalkan tinjunya dengan keras. Pada saat ini, sosok yang muncul di benaknya juga menjadi orang lain, pria bersisik emas dan juga dengan sepasang cakar yang tajam. Jika dia bisa mengalahkannya, dia benar-benar bisa dianggap tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat di level yang sama. Kapten, apakah Anda di perempat final? Tang Wulin menghabiskan koin federal dan menonton ulangan dari setiap babak 16 besar pertandingan, terutama 2 pertandingan antara Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Saat ini, hatinya penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Iya. Dia bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan. Meskipun dia maju sangat cepat, kecepatan kemajuan rekannya tidak lambat. Yuanen, Xinglan, kalian semua baik-baik saja. Mari kita bekerja keras bersama. Tanpa berbicara dengan mereka, setelah level pertempuran ini, yang paling mereka butuhkan adalah pemahaman dan peningkatan berkelanjutan dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini awalnya metode budidaya unik Akademi Shrek. Lawan di tahap akhir lebih kuat dari yang lain. Peningkatan Ye Xinglan sangat besar, tetapi dia masih kalah dari iblis pedang angin yang kejam Sima Jinchi. Pedang jiwa kontra level 8 cincin, lawan seperti itu, sudah cukup untuk mengancamnya. Terlebih lagi, ada orang itu, tempat pertama dalam tim Yuanen Yehui. Pertandingan 16-8-nya hari ini mengakhiri pertempuran hanya dalam 3 detik. Itu yang tercepat dari 8 pertandingan. 1 pertandingan. Peluangnya dikatakan semakin jatuh. Tidak diragukan lagi, keduanya pasti menghadapi keberadaan di jalannya ke depan. Anda harus mengalahkan lawan Anda untuk maju. Itu bagus. Jika tidak ada lawan yang bisa memenangkan kejuaraan, lalu apa gunanya mengikuti permainan? Setelah periode kegembiraan yang singkat, Tang Wulin sekali lagi terjun ke dalam pelatihan intensif. Selamat, saya tidak berharap Anda telah mencapai level seperti itu. Melihat murid di depannya, Tianfeng Douluo Leng Yaosu hanya bisa mengagumi. Ia mengamati keseluruhan proses penilaian, baginya penilaian ini hanya bisa digambarkan dalam 4 kata yang tidak terbayangkan. Dalam keseluruhan proses penilaian, performa Gu Yuena tidak bisa lagi dinilai dengan sempurna, dan kata super harus ditambahkan sebelumnya. Ini secara langsung mengejutkan Master of the Spiritual Pagoda. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia langsung menjadi duta persiapan. Ini adalah utusan termuda sepanjang sejarah sejak ia menjabat sebagai utusan. Master Pagoda Transmisi Roh bahkan telah menyatakan bahwa selama Gu Yuena dapat menerobos ke 8 cincin jiwa Douluo dan memiliki baju besi pertempuran 3 karakter, dia akan ditingkatkan menjadi utusan transmisi roh resmi dan menjadi tingkat tinggi sejati menara transmisi roh. Bakat Gu Yuena pasti bisa digambarkan sebagai menakjubkan, dia adalah pemimpin mutlak di antara generasi muda pagoda spiritual. Tidak satupun dari mereka. Bakat yang dia tunjukkan pasti di atas Leng Yaosu, Master Spiritual Spreading Pagoda bahkan tidak bisa berdiskusi dengan Leng Yaosu secara sopan, mengingat Gu Yuena akan terpilih sebagai pewaris selanjutnya dari Master Spiritual Spreading Pagoda. Pilih satu. Terima kasih, Guru. Gu Yuena dengan samar mengangguk ke Leng Yaosu dengan tampilan yang dimanjakan. Leng Yaoju dengan ringan menghela nafas, melihatmu tumbuh dari hari ke hari, gurunya semakin tua. Menara transmisi spiritual masa depan adalah dunia anak mudamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan lembut, Guru, kamu sedikit aku belum tua. Aku masih jauh di belakang. Leng Yaosu tersenyum tipis, di mana bedanya? Dengan basis kultivasi 7 cincin, tanpa kedua belah pihak menggunakan baju besi perang, itu hampir sepenuhnya mengalahkan gelar Douluo. Ini masih jauh, dan kita orang tua tidak bisa hidup. Menurut saya, ketika Anda mencapai level yang berjudul Douluo, Anda masih belum tahu seberapa kuat Anda nantinya.
Ngomong-ngomong, kekuatan mental Anda seharusnya dia mencapai alam spiritual, kan? Jika tidak, kamu tidak akan bisa memanggil elemen sedemikian rupa. Ya, Gu Yuena mengangguk lembut. Mata Leng Yao berbinar-binar. Oke, oke, oke. Lelah, istirahatlah. Kali ini kamu tidak ikut StarBattle.net Federation Challenge. Lebih baik sembunyikan kemampuanmu dulu. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat judul Douluo, itulah saat untuk mengejutkan daratan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada guru, Gu Yuena diam-diam kembali ke kamar tingkat tinggi di markas menara transmisi roh. Setelah menutup pintu, ekspresi wajahnya menjadi dingin, dan dia berjalan ke jendela perlahan, melihat ke kejauhan. Dari posisi kamarnya, dia bisa melihat ke arah kota Shrek. Dalam lingkup penglihatan, kota Shrek secara alami telah menghilang sejak lama, dan bahkan tidak ada runtuhan yang tersisa. Setelah dibombardir oleh cangkang terpandu jiwa yang dipasang di tingkat 12, setelah ledakan menghilang, air tanah secara bertahap menyembur keluar. Tempat di mana kota Shrek awalnya berada sekarang telah menjadi danau besar dengan asap besar. Semua jejak Akademi Shrek telah lama menghilang. Dia akan kembali cepat atau lambat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia pasti akan kembali. Suara lain yang lebih lembut mengikuti. Mari kita lihat permainannya, saya tidak tahu bagaimana permainannya. Suara Naer agak bersemangat. Guyu terdiam beberapa saat, berjalan perlahan ke layar panduan jiwa, membuka layar. Mingdu. Di sebuah villa besar di pinggiran kota, beberapa orang sedang duduk di ruang tamu. Tidak jauh di depan mereka, layar lebar baru saja menyelesaikan pemutaran ulang putaran pertama final StarBattle.net Federation Challenge. Pria yang duduk di tengah sofa perlahan berdiri, orang itu masih hidup. Bagaimanapun, Tuhan tidak melakukan apapun padanya. Seorang wanita cantik dengan rambut hijau panjang menghela nafas, Tuhan sepertinya terpengaruh oleh emosi manusia. Dampaknya luar biasa. Anak itu seharusnya sudah lama terbunuh, betapa Tuhan begitu bimbang. Suara pria agung lainnya penuh dengan ketidakpuasan. Diam. Pria yang duduk di tengah menjerit dingin, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya, untayan rambut emas di tengah rambut panjangnya perlahan terkulai, dan dia berkata dengan dingin, temukan dia. Bab 1049 Noltong. Topik dari seluruh Douluo Dalu belakangan ini semuanya berkisar seputar Stardow. Dalam tantangan federasi, memasuki final, dengan maksud federasi, itu telah menjadi acara akbar bagi seluruh federasi saat ini. Legiun Dewa Darah tidak terkecuali. Di babak final, setelah babak pertama kompetisi, 2/4 final menjadi milik Blood God Legion. Tanggulin secara alami adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah Kianya, kepala pengawal Legiun Dewa Darah. Kianya berjalan perlahan ke tempat istirahat, diam-diam datang ke kedai kopi, dan memesan secangkir kopi hitam. Saat ini, kedai kopi sudah penuh sesak. Semua persediaan di Blood God Legion adalah yang terbaik, tidak terkecuali kopi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua meja sudah terisi. Menyapu sedikit, matanya akhirnya tertuju pada meja di sudut. Hanya ada satu orang yang duduk di sana, tetapi semua meja di sekitarnya penuh. Pria itu duduk di sana, melihat keluar jendela, dengan senyum tipis di wajahnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meski hanya bisa melihat profil wajahnya, namun tetap menarik, wajah tampan, kulit lembut, tidak berlebihan untuk menggambarkan wajahnya sebagai mahkota giok. Dengan penglihatan Kianya, dia secara alami dapat melihat semua detail dengan jelas. Bulu mata pria itu sangat panjang. Bahkan seorang gadis jarang melihatnya dengan bulu mata yang begitu panjang. Matanya besar dan cerah, dan senyuman di wajahnya yang tampan membuatnya melihat. Penuh dengan sinar matahari. Tapi yang benar-benar menarik perhatian Qian Ren adalah pangkat militer di pundaknya. Bersinar bintang-bintang, cahaya keemasan bersinar. Mayor Jenderal? Jenderal besar yang begitu muda? Itu dia. Kianya telah mendengar tentang dia sejak lama, dan namanya hampir tidak dikenal di Legiun Dewa Darah selama beberapa waktu terakhir. Di atas meja di sekelilingnya, setidaknya lebih dari setengah perwira wanita di atas pangkat Letnan Kolonel di Korps duduk. Di bawah Letnan Kolonel? Saya khawatir bukan karena saya tidak ingin datang, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Kianya menyipitkan matanya dan melangkah mendekat. Sejak datang ke sini untuk minum kopi bersama Long Yusue hari itu, Tang Wulin menemukan bahwa dia sebenarnya menyukai cairan hitam dengan rasa pahit tetapi aromanya kuat. Dia suka perasaan dikelilingi oleh aroma yang kuat, di luar es dan salju, memegang secangkir kopi panas di tangannya dan minum perlahan. Ini telah menjadi satu-satunya kenikmatan hidup selama ini.
Wu Changkong telah mengingatkannya sejak lama bahwa dia mudah hancur ketika dia dalam keadaan benar dan tidak memaksakan diri. Selama periode terakhir, dia pikir dia telah menyesuaikan diri dengan sangat baik. Tidak hanya aspek kultivasi, tapi juga mentalitas. Gu Yuena adalah penghiburan spiritual terbaiknya. Kapanpun Anda lelah, pikirkan tentang dia, dan kelelahan Anda akan sirna. Apalagi saat ia masih meminum secangkir kopi panas, sosoknya tampak lebih jernih di hatinya, dan ia merasa hangat dan hangat. Tang Wulin sangat menikmati perasaan ini, tetapi sambil menikmatinya, dia juga menemukan bahwa semakin banyak orang di kafe. Tapi secara mengejutkan semua orang memiliki pemahaman yang diam-diam, dan posisi di sebelah jendela di sudut itu selalu disediakan untuknya. "Tuan, bolehkah saya duduk di sini?" Terdengar suara aneh. Tang Wulin mendongak dan melihat seorang perwira kurus berusia 30-an berdiri di depannya dengan pangkat seorang kolonel di pundaknya. Penampilannya tidak terlalu tampan, dan matanya agak sipit, tetapi pedangnya mudah untuk membuat kesan yang dalam pada wajah seperti pahat. "Tentu saja." Tang Wulin memberi isyarat tolong. Kianya duduk dan tanpa sadar melirik cangkir kopi di tangan Tang Wulin. "Kopi hitam?" Ia ternyata sama dengan hobinya sendiri. Tang Wulin masih melihat keluar jendela, kebisingan di kedai kopi tidak memengaruhi suasana hatinya yang baik. Semua suara berisik secara alami disaring olehnya. "Tuan." Suara lain datang dari sisi lain. Tang Wulin menoleh untuk melihat Qianyao, "Ada apa?" Kopi hitam Qianya diantarkan, dan dia memegang cangkir dengan kedua tangan. "Saya di urutan ke-79, dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda di pertandingan berikutnya." Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit, "Tantangan Federasi StarBattle.net?" "Ya." "Ayo." Tang Wulin mengangguk padanya, menghabiskan secangkir kopinya, dan tersenyum pada Qianya lagi, di depan petugas wanita. Mereka mengawasi, bangkit dan pergi. Qianya tertegun, dia berinisiatif untuk datang, lebih penasaran. Tetapi dari Tang Wulin, dia tidak melihat atau merasakan apapun. Orang ini bahkan tidak berfluktuasi dalam kekuatan roh, dan dia terlihat seperti orang biasa. Tapi intuisi batinnya memberitahunya bahwa jenderal termuda di seluruh pasukan sangat berbahaya. "Apakah saya akan bertemu dengannya di babak berikutnya?" Qianya mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tang Wulin tidak meninggalkan terlalu banyak kesan tentang Qianya di benaknya, saat ini pikirannya sangat fokus, secangkir kopi untuk relaksasi, tapi sekali lagi untuk penyesuaian. Tidak ada keraguan bahwa dibandingkan dengan kompetisi master jiwa, ujian yang lebih sulit baginya adalah pertempuran mecha. Dan segera, dia akan memasuki pertempuran match dengan 16 hingga 8 pertandingan. Masukkan kapsul bintang dan sambungkan ke battle.net. Nomor 33 menjadi nomor 66. Masih ada bimbingan khusus dari staff service, dan seperti pertandingan individu, dia juga penuh cahaya keemasan. Di pertandingan terakhir penyisihan grup, dia dinobatkan sebagai Raja Gan. Dan itu juga merupakan pertandingan terakhir penyisihan grup, Ling Weiyue dikalahkan dan lolos ke posisi kedua dalam grup. Fakta membuktikan bahwa Ling Weiyue memang merupakan divisi mecha terbaik di Legion. Hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk match battle. Mereka yang berada di zona kompetisi yang sama, menurut aturan internal, tidak akan bertemu di babak pertama sistem gugur. Saya tidak tahu apakah Ling Weiyue bisa lulus kompetisi ini. Dibandingkan dengan dia, kontrol Ling Weiyue tidak diragukan lagi lebih kuat, tetapi Wu Hun sedikit lebih lemah. Pilih mecha, senjatanya masih tombak. Melihat tombak panjang di tangan match, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya bahwa dia hanya memiliki kehidupan jarak dekat. Awalnya ingin memilih serangan jarak jauh sebagai senjata utama mecha, tapi sejak mempelajari apa yang dia katakan, dia tidak tertarik pada serangan jarak jauh. Sekarang pada dasarnya saya telah menguasai apa yang ditunjukkan Qianfu, saya tidak tahu kapan Tang Tua akan bersedia untuk belajar sendiri trik selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengharapkan beberapa. Dengan dentang mecha, Tang Wulin masuk ke lapangan bermain. Di seberang, lawannya dibawa keluar pada saat bersamaan. Mekanisme jarak jauh. Setelah melihat ukuran mecha lawan, Tang Wulin langsung menilai gaya bertarung lawan. Meriam jiwa genggam. Bisa dikirim 10 kali berturut-turut. Ini akan menjadi terlalu panas setelah 10 kali dan membutuhkan buffer singkat. Benda ini merupakan versi enhanced dari Soul Gui dan Cherry Robe, senjata serangan jarak jauh yang hanya bisa dipilih setelah memasuki tahap akhir. Pasalnya, pada game-game sebelumnya, jarak dekat memiliki keunggulan lebih besar di arena. Kekuatan roh master jiwa cocok dengan pertahanan mecha, dan senjata jarak jauh mecha standar biasa hampir tidak dapat mengancam mereka. Oleh karena itu, Battle.net harus melakukan beberapa penyesuaian.
Kedua belah pihak memasuki venue, dan sorak-sorai penonton naik turun. Suara komentar juga terdengar. Pemain nomor 66, dijuluki Raja Gun, dikenal sebagai penembak jitu terbaik di kompetisi ini. Pemain nomor 231, julukan Turret. Serangan jarak jauhnya sangat akurat, dan meningkat dengan sendirinya. Kemampuan roh serangan jarak jauh. Ini adalah pertempuran antara jauh dan dekat. Dalam kalimat paling sederhana untuk menggambarkan sorotan, yaitu, apakah senjata dapat dikalahkan sebelum Raja Senjata mendekati jarak pembunuhan? Oke, mari kita berkumpul bersama nantikan pertandingan yang mengasyikkan ini. Tanpa wasit eksklusif, hitung mundur untuk suara elektronik dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Boom, hampir suara wasit yang baru saja jatuh, dan ada suara gemuruh dari sisi yang berlawanan, dan peluru yang dipandu jiwa datang mendekat. Bab 1050 lawan yang kuat. Di sini, Tanggulin baru saja mengangkat kakinya, bola meriam yang dipandu jiwa ketika sudah dekat, dia tidak meledakkannya, tetapi pada posisi di depannya, jika dia benar-benar mengambil langkah ini, maka dia akan menembak sendiri peluru meriamnya. Cara terbaik adalah dengan menarik kembali kaki dan berhenti dulu. Kontrol ritme. Hati Tanggulin bergetar. Lawan menggunakan serangan jarak jauhnya untuk mengontrol ritme pertempuran dan mengontrol tindakannya. Ling Weiwei pernah berkata kepadanya bahwa divisi mecha serangan jarak jauh yang paling kuat dapat mengontrol semua tindakan di medan perang, dan apa yang dia ingin lawannya lakukan. Divisi mecha seperti itu sangat menakutkan, dan seringkali dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan jika hanya ada metode serangan jarak jauh yang sederhana, itu dapat digunakan di tangan lawan. Untuk menghadapi lawan seperti itu, hal pertama adalah tidak jatuh ke dalam ritme lawan. Sekalipun sulit, itu pasti mengganggu kontrol lawan. Oleh karena itu, Tanggulin hampir menyalakan pendorong di belakang mecha tanpa ragu-ragu, tombak itu bergerak maju, dan cahaya tombak itu ditelan. Output kekuatan jiwa. Terburu-buru keras untuk meriam. Boom, mecha jarak dekat langsung menembus dari tembakan artileri, dan pada saat yang sama berakselerasi dan terbang menuju lawan. Namun, pada saat ini, Tanggulin melihat bahwa mecha pihak lain sedang menari di sisi lain tempat tersebut. Meriam panduan jiwa digenggam dengan satu tangan, dan setiap gerakan, meriam panduan jiwa akan terguncang bersamanya, dan pada saat yang sama akan menembak satu demi satu. Kemungkinannya adalah saat Tanggulin melewati cangkang pertama, 9 cangkang telah terbang dari sisi yang berlawanan. Lintasan penerbangan cangkang ini sangat aneh, tidak ada yang terbang dalam garis lurus, dengan busur, semuanya terbang menuju satu-satunya cara Tanggulin. Tanggulin mendengus dingin, menunjukkan kebugaran fisik dan kontrol yang superior, mecha standar, yang mempercepat maju pada pendorong, menyelesaikan putaran udara tiba-tiba di bawah kendalinya, dan mengubah arah kemajuan. Dibebankan ke depan secara diagonal. Tetapi pada saat ini, 9 bola meriam yang jelas-jelas telah dihindari saling menghantam. Raungan keras datang dari samping, dan gelombang kejut yang kuat pecah pada saat yang bersamaan. Tanggulin langsung mengerti apa yang sedang dilakukan pihak lain. Pihak lain jelas yakin bahwa dia bisa menghindar, tetapi 9 peluru artileri yang mengendalikan busur bisa meledak pada satu titik. Jaraknya beberapa ratus meter, dan jenis mecha ini tidak memiliki susunan sihir yang dipandu oleh jiwa kelas atas yang dapat meningkatkan kontrol. Untuk mencapai ini, kontrol serangan jarak jauh dapat dikatakan hanya sedetik setelah mencubit. Sangat pantas untuk menjadi 16 besar di final, dan kekuatannya sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, saya telah melewati pikiran saya di antara lampu listrik dan batu api, dan gelombang kejut di sampingnya telah meningkat pesat. Kekuatan yang datang dari samping menyebabkan mecha Tanggulin selama perjalanan berkecepatan tinggi langsung dibelokkan. Selain beban yang baru saja dia ubah secara paksa untuk membawa mecha, tubuh mecha itu tiba-tiba mendengar suara yang bergigi. Ini jelas karena tubuh kelebihan beban dalam beberapa bentuk khusus. Mecha itu sendiri sangat berat, dan mudah melukai dirinya sendiri dalam beberapa gerakan yang aneh. Meskipun Tanggulin tidak diganggu, tombak kanannya ditopang di tanah, menstabilkan bentuk tubuh mecha yang jatuh ke samping. Mecha itu berguling di udara, dan pada saat yang sama menutup baling-balingnya, dan dengan mantap jatuh ke tanah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, dia sudah berhati-hati untuk menjaga dari kendali lawan atas dirinya, tapi dia masih jatuh ke dalam kendali lawan. Pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba merasakan ancaman datang. Apa yang dilihatnya adalah bola meriam besar. Ini berbeda dengan peluru meriam yang ditembakkan oleh artileri pemandu jiwa standar sebelumnya. Bola meriam ini bersinar seperti matahari kecil. Sudah dekat. Ini jelas tidak dikirim setelah mechanya kehilangan kendali, tapi sebelumnya. Karena dia tidak ingin menghadapinya, dia termasuk dalam perhitungan pihak lain.
Cangkang ini berdiameter lebih dari 1 meter, kemilau menyilaukan, merah jingga seperti matahari kecil, tapi ada sinar hitam pekat di intinya. Semua orang tahu bahwa jika cangkang seperti itu menghantamnya secara langsung, itu tidak akan terasa terlalu bahagia. Mekanisme Tanggulin tidak bisa dihindari sekarang, bahkan jika dia menggunakan keterampilan jiwanya, tidak mungkin untuk menghindari serangan seperti itu dalam sekejap. Tombak itu menopang tanah, dan dia bahkan tidak punya senjata untuk dilawan. Pada saat kritis, Tanggulin membuat tanggapan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia mengeluarkan tombak panjang yang ditancapkan di tanah, membuat tubuh Mecha yang baru saja stabil jatuh ke belakang, melepaskan bagian depan cangkangnya, dan pada saat yang sama, dia terbang ke atas dan menyapu. Raungan yang dalam menyembunyikan raungan naga yang penuh gairah. Satu demi satu, Kaisar Perak Biru menyerbu keluar, menutupi kaki Mecha jarak dekat, dengan cahaya dan bayangan keemasan, langsung mengenai cangkangnya. Boom! Di tengah deru keras, Mecha itu terlempar secara horizontal dan terbang keluar, membuka jarak dari lawan, terlihat sangat malu. Namun, Tanggulin mengendalikan Mecha untuk menampar tanah 2 kali, akhirnya menstabilkan tubuhnya dan jatuh ke tanah lagi. Naga emas mengayunkan ekornya. Salah satu dari 6 gaya pertama dari 9 gaya naga emas. Di sisi berlawanan dari nomor 231, divisi Mecha yang dikenal sebagai benteng berteriak kasihan. Bola meriamnya barusan adalah kemampuan rohnya sendiri, dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat, namanya adalah Hei Yang. Tapi dia tidak menyangka akan diblokir oleh Tanggulin dengan cara ini. Mecha tidak mengalami banyak kerusakan. Match warfare tidak didasarkan pada membunuh lawan sebagai cara menang, selama Mecha lawan bisa dihancurkan, maka akan dimenangkan. Ini bukan pertarungan sebenarnya, jika tidak, untuk Master Jiwa, Mecha dihancurkan, dan Master Jiwa sendiri masih memiliki efektivitas tempur. Ini tumpang tindih dengan pertempuran Master Jiwa. Tanggulin kaget, tetapi pada saat yang sama, ekspresinya dingin. Kemampuan serangan jarak jauh lawan memang kuat, namun tujuan awalnya adalah menjadi divisi Mecha jarak jauh. Dengan kemampuan lawan untuk mengontrol lapangan, dia ingin menerobos, mengandalkan Mecha standar ini tidaklah mudah, kecuali mungkin untuk mengekspos beberapa kemampuan Raja Naga Emas. Tapi dalam kasus itu, identitas pasti akan dinilai. Ini bukan yang dia inginkan sekarang. Tapi dia juga punya caranya sendiri, tombak tangan kanannya dengan cepat diserahkan ke tangan kirinya. Di saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, cahaya keemasan menyala, dan tombak naga emas jatuh ke telapak tangan Mecha. Tombak naga emas yang digunakan oleh Tanggulin sendiri sebagai Master Jiwa tentunya berbeda dengan yang digunakan oleh Mecha sekarang. Teknik kamuflase ditambah ukuran berbeda dari tombak naga emas itu sendiri bisa berubah. Panjang tombak naga emas yang dia pegang sekarang mencapai 12 meter, cahaya keemasan itu cerah. Tidak ada pola naga di atasnya, dan bahkan warna emas lebih dalam daripada ketika Master Jiwa menggunakannya. Tombak naga emas yang dia gunakan dalam perang Master Roh diubah menjadi warna pijar oleh kekuatan rohnya. Keduanya tampak pada dasarnya berbeda. Datang dan tidak akan menjadi tidak senonoh, Anda juga mencoba serangan jarak jauh saya. Tanggulin tidak menunggu serangan lawan dilepaskan lagi, Mecha itu tiba-tiba melangkah maju, dan tombak naga emas di tangannya terlempar keluar. Hampir hanya kilatan cahaya keemasan, tombak naga emas itu tiba di depan lawan. Perbedaan penting dari teknik lawan adalah bahwa meskipun tombak naga emas yang dia lempar adalah teknik sekte Tang, dia lebih memperhatikan kecepatan. Biarkan lawan menghindari kecepatan yang tak terhindarkan. Infus simultan dari kekuatan jiwa dan ki dan kekuatan darah, ditambah dengan bimbingan dari Kaisar Perak Biru dari dalam kelengan Mecha, membuat pukulan ini menjadi ledakan sempurna dari tombak naga emas sebagai tombak. Penonton hanya melihat kilatan cahaya, dan tombak naga emas telah mencapai sisi yang berlawanan. Ini. Mata semua orang terkondensasi, dan kemudian mereka melihat bahwa tombak naga emas lewat dan telah mencapai lantai 231. Meriam panduan jiwa nomor 231 baru saja menyelesaikan proses penyanggaannya, dan ketika putaran serangan kedua akan segera diluncurkan, tombak naga emas datang. Ia dengan tegas menguasai Mecha tersebut dan jatuh ke samping. Sebenarnya sangat cepat. Di saat yang sama, mechanya tiba-tiba berubah menjadi merah, dan gelombang udara datang dari Mecha tersebut. Bagian dalamnya meledak, seperti perisai energi besar yang menonjol keluar. Perisai energi dan pelindung Mecha bergabung bersama untuk menghasilkan gaya elastis yang kuat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan tombak naga emas, dan kekuatan perhatiannya adalah Tanggulin, Raja Naga Emas. Tombak naga emas memang tertusuk oleh energi merah tua, tapi cahaya tombak tajam di bagian depan masih menembus cahaya merah.
Untungnya, dengan perlengkapan itu, Mecha itu melepaskannya, tapi tombak naga emas itu langsung menembus bahunya dan lewat. Jika ini adalah tubuh manusia, dengan tombak naga emas menembus bahunya, hasil terbaik mungkin juga menjadi cacat. Untungnya, ini adalah Mecha, dan tidak ada energi untuk ditelan. Tapi meski begitu, itu membuat nomor 231 kaget dengan keringat dingin. Sangat cepat, sangat kuat.